Halo kawan-kawan sekalian, nama saya Richie Pratadaya. Saya chocolatier di Indonesia, mempunyai company namanya Krio Jakarta. Sebenarnya itu restoran. Saya lama di Amerika, kurang lebih 15 tahun di sana, dan meniti karir kurang lebih 11 tahun di bidang pastry. Tapi memang fokusnya saya di coklat sih. Sebelumnya waktu pindah ke Amerika sebenarnya nggak ada. Jadi gue memang awal itu belajar desain, industrial design atau graphic design. Setelah berapa tahun, gue kayaknya nggak suka kayak duduk di depan komputer tuh berjam-jam ngeliatin ya. Kira gue mikir, gue sering nonton Food Network Channel waktu itu. Dulu nonton. Terus gue mikir, gue punya mimpi untuk membuat sesuatu yang bisa membuat orang happy. Nah, gue ngelihat di sisi pastry atau food industry ini sebenarnya bisa juga. Akhirnya ya gue telepon orang tua gue. Halo, deg-degan juga karena kan kalau zaman dulu mikirnya, gila lu sekolah dikirim jauh-jauh ke Amerika mau jadi tukang masak. Tapi luckily parents gue supportive banget sih. Mereka bilang kalau emang lu mau, make sure lu jalanin, jangan setengah-setengah. Ya pada saat itu gue juga mikir, ya gue mana tahu bakalan pasti atau enggak. Tapi akhirnya kita bilang ya udahlah jalanin aja. Kira gue jalanin dan gue enjoy banget. Dan dari situ gue serius sampai sekarang inilah ibarat. Tapi sebelum bikin Krio itu memang waktu gue balik 2019 November, akhir November. Kita memang ya pikir ambil break dulu sebulan lah sampai tahun baru. Pas lagi kita mulai nyari-nyari lokasi segala macam membuat Krio, COVID hit. Pandemi. Jadi kena dampaknya ke seluruh dunia ya, jadi gue harus push down gue punya plan untuk buka Krio yang akhirnya gue sama abang gue buka kayak PO di sini. Jadi kita bikin kue sih kebanyakan karena untuk bikin coklat itu di dapur rumah nggak memadai karena suhunya lah segala macam. Jadi akhirnya kita bilang oke, kita bikin kue aja. Sekalian juga secara nggak langsung kita mau tes market apakah bisa diapresiasi produk-produk yang mau gue jual ini. Jadi akhirnya kita jalanin selama 6 bulan kurang kira-kira. Abang gue nyetir mobil, gue pegangin kue di belakang supaya dia nggak kena jomplang gitu kan ke setiap rumah. Dari situ kita mulai kelihatan kayaknya orang bisa apresiatif, sales kita juga cukup tinggi. Jadi akhirnya kita bilang oke, kita mulai fokusin cari tempat di tahun 2021 dapat lokasi di sini. Kita bangun sampai akhirnya April 2022 di mana kita soft opening. Nah, grand openingnya baru di Juni 8. Ya itu apa sih? Oke, Krio. Krio itu sebenarnya artinya bahasa Portugis. Artinya to create. Jadi gue sebenarnya pengen buka tempat di mana semua orang yang kerja di sini punya kebebasan untuk berkreasi. Terserah mau bikin produk apa aja, dari mana aja, yang penting kualitasnya dan standarnya itu harus tinggi buat kita. Jadi balik lagi kalau Krio itu sebenarnya kita bikin one stop experience, di mana orang datang ke Krio, mereka bisa makan savory, bisa enjoy dessert, dan juga mereka bisa enjoy cocktail kayak cocktail bar gitulah. One stop experience gitu aja. Kalau dari konsepnya sendiri, Krio itu apa? Konsep kalau makanannya kita sebenarnya bilang modern tapas style. Kenapa modern tapas style? Karena kalau kita bilang just tapas, itu biasa konsepsinya orang bilang, oh tapas berarti lu Spanish restoran nih. Tapi kan sebenarnya enggak. Kita sebenarnya tapas dalam arti kata kita banyak small bites. Gue pengen tuh orang datang ke sini berdua bertiga bisa mesen 5 sampai 6 dishes. Dalam arti kata mereka bisa sharing, karena kenapa? Enak kan, lu makan nggak cuma satu flavor doang. Bisa manis, bisa asem, bisa asin, bisa apa. Sama juga di produk pastry-nya. Dalam arti kata kuenya banyak orang nanya, ada nggak kue ulang tahun atau yang gede? Kita memang nggak bikin untuk saat ini, karena kita pengen juga orang yang nggak suka coklat, kan ada. Dia bisa nyobain kue yang lebih fruity. Orang yang suka fruity atau asem, bisa nyobain kue yang coklat. Dari sisi coklatnya juga banyak flavornya sendiri. Jadi memang sebenarnya lebih ke arah sana, modern tapas style. Kita datang rame-rame, bisa enjoy few different dishes saja. Krio mau disebut apa sih, Jeff? Kayak restoran kah? Atau chocolate shop? Atau apa sebenarnya? Krio is a restaurant. Betul, karena kita ada savory, ada dessert, ada cocktail. Tapi kita maunya ya lengkap aja, satu tempat bisa cater semuanya gitu. Ya tadi ya one stop itu ya? One stop experience gitu. Kemudian yang memutuskan lo untuk 11 tahun di luar dan pulang ke Indonesia, buka tempat sendiri,
Itu gara-gara apa gitu? Oke, jadi selama gue di Amerika itu, gue juga sering, maksudnya sosial media berapa tahun kebelakangan tuh mulai besar. Gue juga lihat sih, maksudnya, orang-orang di Indonesia nih banyak talenta-talenta muda yang sebenarnya skillnya jago-jago, tapi mungkin nggak punya kesempatan atau nggak disupport untuk mereka bisa memperdalam ilmunya lah. Jadi memang salah satu misi gue ke sini ya sebagai gue yang merasa gue pernah dari luar dapat pengalaman ini, gue pengen berbagi ke talenta-talenta muda supaya mereka juga bisa dapat knowledge dari luar, mereka bisa maju, kita bisa support. Makanya juga ke Rio itu kita semuanya local talents. Orang Indonesia dari mana semua, nggak ada orang dari luar karena memang fokusnya ke Rio itu nurture local talents. Dan lu dulu 11 tahun chef pastry khusus coklat atau chef pastry? Sebenarnya sih memang masternya di coklat, tapi kan gue juga ikut kompetisi, beberapa kompetisi di waktu di luar negeri itu, yang dimana kompetisi itu nggak cuma satu doang coklat. Lo harus bisa bikin plated dessert, lo harus bisa bikin kue, harus bisa bikin roti. Jadi secara nggak langsung ya gue bisa mengerjakan itu, maka dibilangnya sebenarnya pastry chef kan kalau untuk semua. Tapi kalau orang di industri tahu gue sebagai chocolatier karena memang masternya di coklat sih. Produk-produk coklat apa aja yang ada di Krio ini? Produk coklat untuk saat ini di Krio ada yang kita bilang coklat bonbons. Coklat bonbons itu dimana yang sebenarnya ada lapisan coklat yang sangat tipis dan dia shiny, dan di dalamnya itu ada ganas. Ganas itu dimana artinya ada campuran coklat dan krim, atau juga ada pralin. Pralin itu kacang-kacangan yang kita roast terus kita campur dengan karamel. Tapi juga ada cakes, small cakes. Jadi kue-kue kecil yang bisa dinikmati untuk rame-rame. Kita juga kalau on the weekends untuk pastry produknya kita ada plated dessert. Tapi untuk kedepannya memang produk ini akan bertambah karena kan kita sekarang timnya baru berdua untuk tim pastry-nya sendiri. Tapi over the time kita bakalan tambah produk, tambah banyak gitu. Kenapa coklat itu? Kayak lu cinta coklat tuh kenapa gitu? Wah, I love chocolate. Kenapa ya? Karena buat gue coklat itu sebenarnya ingredients, bahan yang sangat versatile dalam arti kata. Lu bisa pakai dia di form pada saat dia cair, dan pada saat dia mengeras pun lu bisa pakai. Jadi kalau misalnya pada saat cair lu bisa bikin sos, lu bisa bikin ganas, lu bisa bikin kue. Tapi kalau pada saat dia keras, ya salah satu yang kita tahu chocolate bars kita bisa makan, dan yang kedua kita bisa bikin artwork dari sana. Kita bisa memahat, kita bisa bikin pajangan atau apa. Kadang-kadang kalau waktu di luar negeri tuh orang suka bilang kalau lu jago cara nemper coklat, lu bisa bangun jembatan dari coklat. Karena coklat itu kalau temperaturnya kita bisa ngatur yang bagus, dia tuh bisa keras sekali. Gitu. Jadi ya gue suka dari situ sih karena satu ingredients tapi bisa digunakan dalam bermacam-macam aplikasi. Menurut lo gimana sih coklat akan menjadi seperti kopi kah? Atau akan menjadi seperti sekarang roti udah menjadi lifestyle? Kira-kira coklat akan ke sana nggak sih? Eventually gue yakin akan ke sana. Karena semenjak gue balik pun udah ada beberapa company yang sudah start duluan untuk buka coklat bisnis. Yang dimana menunjukkan bahwa marketnya itu sudah ready dan marketnya sudah siap juga untuk produk-produk seperti ini karena kan memang coklat-coklat yang kita tawarkan sekarang di zaman ini berbeda dengan coklat-coklat yang kita suka konsumsi pada saat waktu kita kecil gitu. Jadi yes, untuk menjawab itu saya yakin untuk beberapa tahun ke depan coklat industri itu akan berkembang ya semoga seperti kopi. Sendiri nih, kan ini bentar lagi Natal nih chef. Kira-kira Krio bakal ada apa sih?
Oke, kita sekarang bakalan ada sih pasti hampers, tapi kita packagingnya lagi develop, but very soon we're gonna release our hampers packaging, dan juga pastinya untuk event di Krio sendiri kita akan ada Christmas Eve dining experience with us, kayak kita set menu, dan dari coklat produknya sendiri pun ada saya membuat sesuatu produk yang sangat dekat dengan diri saya, karena waktu saya di luar negeri di industri ini kita kerja kadang-kadang di bulan Desember itu bisa 16-18 jam sehari non-stop, jadi kadang suka capek di dapur, pressure. Nah, ada satu teman saya, karena di situ kan orang yang tinggal tuh dari beda-beda negara. Di Amerika biasa kita mungkin kenal dengan minuman namanya eggnog. Nah, tapi saat ini waktu itu saya minum malam-malam capek, teman saya dari Puerto Rico. Jadi dia bawa minuman, dia masuk ke dapur, ke walk-in chiller, dia keluar. Terus dia bawa, dia tuangin buat kita semua. Nah, itu pada saat itu kita lagi capek, minum itu tuh enak banget. Dan ternyata minuman itu sebenarnya versi eggnognya Puerto Rico. Namanya Coquito. Coquito. Jadi sebenarnya dalamnya itu ada coconut milk atau coconut puree, rum, vanilla beans, terus ada 3 macam spices which is cinnamon, cloves, sama nutmeg. Nah, itu kita blend jadi satu, kita endapin dulu selama berapa hari, abis itu baru kita minum. Nah, itu rasanya seger aja sih. Nah, itu salah satu produk yang mau saya bawa ke market di Indonesia ini. Oke, khusus buat Christmas aja. Oke, kita lihat 3 tahun ke depan. Krio akan menjadi seperti apa? Krio akan jadi seperti apa? Sebenarnya saya memang selalu punya visi bahwa Krio itu kan tempat berkreasi. Dalam arti kata kita nggak mau stop berkreasi. Seperti contohnya dari sekarang kita mulai setelah 6 bulan berjalan, setiap minggu atau 2 minggu sekali, even monthly, kita pasti keluarin menu baru. Dari sisi savory kitchennya, dari Krio sendiri yang departemen pastry, dan juga dari cocktail barnya. Jadi untuk kedepannya kita akan terus men-challenge diri kita dan company kita untuk selalu menjadikan sesuatu yang terbaik dan juga menawarkan sesuatu yang berbeda dari market-market sekitar. Gitu. Expand, of course, kita udah ada plan, tapi nggak sekarang dan juga nggak tahun depan lah. Tapi very soon we're gonna expand lah pastinya. Berarti untuk ini fokus di sini. Untuk dulu, sementara kita di Krio, dan kita juga memang pengen buka F&B outlet lainnya. Jadi Krio itu memang our first baby, ibaratnya bayi pertama. Tapi nanti kita akan buka F&B outlet yang lain juga. Jadi nggak Krio. Jangan lupa to subscribe, like, and comment ke YouTube channelnya Turaber 2 Karet.